ke-22 tahun C. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam iman kepada Kristus Juru Selamat kita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ada sukacita gembira ya? Puji Tuhan, iman kita kepada Kristus memberi kita semangat untuk hidup. Amin? Amin. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang sedang sakit, dalam Kristus ada kesembuhan, sukacita, dan damai. Mari kita pasrah kepada Tuhan. Jadilah rendah hati dan murah hati. Tuhan yang rendah hati dan murah hati menyapa kita. Mari kita dengarkan terlebih dahulu Injil yang akan dibacakan minggu ini. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas bab 14 1-7 dan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yesus diundang makan oleh seorang kepala Farisi. Tentu banyak undangan-undangan. Orang terhormat. Yesus memperhatikan tamu-tamu yang masuk. Ada yang langsung cari tempat terhormat. Ada yang cari tempat di belakang sendiri. Dari apa yang dilihatnya, Yesus memberi nasihat kepada kita. Ketika kalian diundang dalam suatu perjamuan, jangan langsung cari tempat istimewa, tempat terhormat di depan sendiri. Barangkali ada tamu yang lebih penting yang diundang, lalu kalian disuruh duduk di belakangnya. Kan malu. Carilah tempat yang di belakang. Nanti tuan rumah mengajakmu duduk di depan tempat terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rasanya kok sulit, ya,
memahami, mengikuti nasihat Yesus. Namun, pelajaran yang sangat berarti, yakni belajar menjadi rendah hati, menjadi dan memiliki sifat rendah hati, membantu kita bertumbuh di dalam kasih. Contoh lain yang Yesus berikan, jika kalian mengadakan jamuan makan tak siang tak malam, jangan undang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudarimu, orang tuamu, atau tetangga yang kaya. Agak aneh memang. Tentu kita akan mengundang sahabat-sahabat kenalan, orang-orang yang kita kenal untuk makan. Yang tidak kita kenal bagaimana kita mengundangnya. Apalagi yang tidak kita kenal, yang miskin. Kita tidak kenal mereka. Namun, mengapa Tuhan Yesus menasihatkan kita begitu? Bila kita undang orang yang kita kenal, orang yang kaya, pasti suatu saat ia akan undang balik kalau dia mengadakan syukuran dan lain-lainnya. Namun bila kita undang orang miskin, orang cacat, orang buta, mana mungkin dia akan mengundang kita? Kesempatan jarang, bukan? Mau pakai apa? Jawaban Yesus mengejutkan. Undangan kembali akan kalian dapatkan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Balasan yang akan kalian terima adalah balasan ilahi yang melebihi apa yang diberikan manusia di bumi ini. Kalian akan mendapatkan jauh lebih besar, jauh lebih berharga dan berarti dalam hidup kalian. Yesus mengundang kita untuk bermurah hati, untuk membuka jalan mencapai kegembiraan yang sejati, yakni bersatu dengan Bapa di surga, bukan? Pengajaran ini nyata dan sangat penting untuk kita. Kita harus terus-menerus bertumbuh, berkembang dalam kerendahan hati dan kemurahan hati. Dalam bacaan pertama kita mendengar, anakku, penuhilah segala sesuatu dalam kesederhanaan dan kamu akan dicintai lebih lagi. Semakin engkau menjadi besar, semakin engkau harus merendahkan diri. Bukankah seperti pohon padi, tanaman padi, semakin berbuah, semakin ia menunduk. Rendahkanlah dirimu supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dalam bacaan kedua, surat kepada jemaat di Ibrani menunjukkan kepada kita sebagai orang Kristiani, kita memiliki kehormatan yang luar biasa, yang tidak perlu kita cari di dunia ini. Untuk itu kita harus memiliki iman yang mendalam untuk dapat memahami hidup berrahmat ini. Pengalaman rohani sebagai orang Kristiani, yakni berbagi kasih Allah. Nah, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya hidup yang sedang kita jalani ini adalah rahmat ilahi. Kita patut bersyukur atas rahmat yang indah ini. Mari kita belajar rendah hati dan murah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, selamat merenungkan, baca firman, resapkan dalam hati, buka hati. Renungan ini hanya membantu kita menangkap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Salam dari saya, Romo Agus Inyoman Murtike, Domus Orationis Batu Malang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin, amin, amin.